Yang ada, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tidak ada, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, dan Allah Yakub. Jadi respon to misionari itu harus bisa pertanggungjawabkan apa yang Anda nyatakan itu. Jika memang Anda mengatakan sama, berarti Torahmu itu salah. Torahmu salah. Ya. Torahmu salah. Karena apa? Tidak ada disebut akulah Allah Ismail dalam Torahmu. Kalau Anda menyamakan dirimu dengan Tuhannya, saudara kita Muslim, maka Torahmu harus direvisi. Torahmu harus direvisi. Karena Torahmu menyebutkan akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau Anda mengatakan sama, maka seharusnya ada Ismail di situ. Ya. Nah, coba Bapak Ibu, apa omongan saya ini salah? Anda saya yakin membaca kitab suci Perjanjian Lama. Respon to misionari menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya saudara kita Muslim. Bukan berarti saya membenci saudara kita Muslim atau saudara kita Yahudi. Ini saya memakai logika aja loh. Memakai logika dan mengutip kitab Torahnya orang Yahudi. Jika rabimu yang kau angkat di videomu itu, respons to misionari, mengatakan Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya saudara kita Muslim, maka Torahmu itu harus Anda revisi. Kenapa direvisi? Di dalam Torah yang Anda pegang sebagai kitab suci Anda, di sana Yahweh mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pertanyaan saya kepada respons to misionari, kalau sama, mengapa tidak ada nama Ismail di situ? Kenapa hanya Ishak yang disebutkan? Kenapa nggak ada nama Ismail? Apakah Torahmu salah atau penulis Torahmu memalsukan Torah? Ya, apakah ada pemalsuan Torah? Saya tanya kepada Anda. Silakan dipikirkan. Ini hanya memberi suatu wacana, pemikiran supaya kita berpikiran agak sedikit luas, Bapak Ibu. Setelah kita menemukan ini, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang ini yang katanya beliau ini adalah lahir di Jawa tapi orang Batak. Dia mengaku Yahudi, ya. Lalu dalam obrolannya justru aneh. Dia mengatakan Tuhan saya dan Tuhannya saudara kita Muslim itu sama. Satu. Di tempat lain penyebutannya pakai bahasa Arab tentunya. Tetapi pernyataan semacam itu kontradiksi, bertabrakan dengan isi kitab sucinya yang punya channel response to missionary itu. Itu Bapak Ibu, bertentangan. Dalam Alkitab saya ulangi lagi, terutama Torahnya orang Yahudi yang dipegang oleh yang ngaku-ngaku Yahudi itu, kalau dia berani, coba tunjukkan pada saya, di mana disebutkan di situ, Yahweh mengaku dia itu Allahnya Ismail. Itu dulu yang harus dibereskan dulu. Ya. Karena selama ini dia selalu seperti menabrakkan ya kekristenan dengan kelompok keimanan yang lain. Nah, itu yang perlu dulu diluruskan oleh response to missionary. Silakan Anda luruskan dulu itu. Mengapa tidak ada di situ pengakuan Yahweh bahwa dia adalah Tuhannya Ismail? Ya. Bapak Ibu yang mau masuk ke dalam, mohon bersabar dulu ya. Nanti saya akan angkat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tadi saya beritahu bahwa dia mengundang Donald Bebek di sana, mengundang Henry Tandianta di sana, mengundang saudara-saudara kita yang lain yang suka menghujat kekristenan di sana.
ada sesuatu yang aneh di situ. Saya meragukan bahwa dia seorang Yahudi. Bisa jadi dia hanya memakai topeng saja. Dia hanya bergabung dengan tujuan yang tidak benar, tidak tulus menjadi seorang Yahudi. Kalau dia menjadi seorang Yahudi, yang ditegaskan Bapak Ibu, tadi pernyataan saya itu. Yahweh mengatakan, akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Yakub. Tidak ada yang lain. Mana nama yang satu lagi? Itu kan pertanyaannya begitu. Kenapa tidak ada? Kalau memang sama. Begitu dulu, ya. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu dalam diskusi-diskusi yang mereka buat, ya mereka undang pihak Unitarian, pihak anti Tritunggal, pihak Oneness mereka undang. Tapi Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Orang ini termasuk respons to misionari ini, ya, itu dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah kekristenan, tentang konsili-konsili. Dia sering menyebut itu Santo Athanasius dan santo-santo yang lain. Saya merasa bahwa seharusnya dia mengundang orang-orang yang kredibel dalam memberikan pengajaran di situ. Bukan hanya asal dia cerita sini, cerita situ. Begini, Bapak Ibu ya. Mereka semua yang ada di channel itu, termasuk Response to Missionary itu, dia menyinggung bahwa Allah Tritunggal itu ciptaannya Bapak Gereja Katolik. Dia menyinggung tidak ada di dalam Perjanjian Lama tentang ya Allah Tritunggal itu. Apakah dia bisa menjelaskan lebih detail di mana yang mengatakan tidak ada? Ya, saya memberi contoh begini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum adanya nama Nusantara, adanya nama Indonesia, saya kasih logika dulu Bapak Ibu. Sebelum ada nama Indonesia, apakah Nusantara sudah ada? Sudah. Nusantara sudah ada. Melalui konsensus, mohon maaf kalau saya salah kata-kata, melalui sebuah konsensus, maka ada nama Indonesia. Bukan berarti ya nama Indonesia itu salah karena baru ada ketika kemerdekaan Indonesia. Bukan berarti salah, bukan berarti tidak ada, tapi penyebutannya sebelum itu disebut Nusantara. Nah, itu untuk mengantar kita dulu ke pemahaman tentang Allah Tritunggal. Ke pemahaman tentang konsili-konsili itu. Pemahaman tentang Allah Tritunggal itu bukan baru ada tahun 300 seperti apa yang mereka nyatakan, seperti apa yang mereka katakan. Nah, sebelum saya berikan kepada bapak-bapak yang ada di dalam, mohon maaf dan terima kasih sudah hadir untuk mendukung. Saya akan menunjukkan dulu ya yang sering mereka singgung di dalam diskusi-diskusi mereka, yaitu tentang Konsili Nikea. Ya, Konsili Nikea ya yang selalu mereka singgung. Bagaimana latar belakang Konsili Nikea dan terjadi kapan? Kalau kita melihat dari tahun-tahun ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa ajaran Allah Tritunggal sudah ada sebelum adanya kejadian-kejadian atau sebelum adanya konsili-konsili. Misalnya, Konsili Nikea itu menanggapi ajarannya Arius. Mengapa harus ditanggapi? Karena pengajaran tentang Allah Tritunggal itu sudah ada sebelum adanya Arius. Itu sudah diyakini sejak zaman para rasul dan pengikut Kristus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama,
juga ada secara tersirat. Maka dari itu, untuk menanggapi ajaran Arius yang keliru itu, maka diadakan konsili. Diadakan konsili. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Saya kasih contoh sederhana seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada suatu permasalahan di dalam suatu negara contohnya, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti oleh sekelompok orang. Mereka membuat undang-undang yang lain. Pertanyaan sederhananya adalah, mana yang harus kita ikuti? Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang baru dibuat kemudian? Tentu kita mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Sama, kemunculan Arius dan ajarannya itu muncul setelah sekitar 200 tahun ajaran tentang Allah Tritunggal itu sudah diyakini oleh kekristenan. Baru dia muncul, baru dia bentuk suatu konsep yang lain. Artinya apa? Ya sama seperti tadi. Seperti yang mengubah dasar negara tadi Bapak Ibu. Anggaplah Allah Tritunggal itu adalah dasar negara. Dasar. Ya. Ini dasar ini diubah oleh orang yang muncul kemudian. Tentunya untuk melawan ajaran baru yang muncul kemudian ini ya harus diadakan yang namanya konsili. Persis dengan contoh gambaran yang saya berikan tadi. Undang-Undang 1945 sudah ditetapkan oleh para founding fathers kita. Ya kan? Lalu muncul di abad ke-21 orang yang mau membuat suatu undang-undang baru. Pastinya kita tetap memegang Undang-Undang Dasar 1945 dan melawan undang-undang baru yang baru dibuat karena ini negara NKRI. Anggaplah Allah Tritunggal itu adalah sebagai dasar dari iman Kristiani. Yang kemudian ada orang yang membuat suatu pandangan baru. Nah, kita melihat catatan ini terlebih dahulu supaya kita membahas lebih jauh nantinya. Arius dan ajarannya. Nah, Arius ini lahir di Libya Bapak Ibu kurang lebih tahun 250. Belajar teologi di sekolah Lucianus Antiochia dan ditahbiskan imam di Alexandria. Ya. Sinode Alexandria tahun 318 itu mengecam Arius. Ya. Dan juga para pengikutnya. Lalu ia kemudian mencari dukungan sahabatnya yaitu Eusebius, uskup Nikomedia yang mengakomodasinya dengan empati. Ancaman skisma yang mengguncang gereja Yunani membuat Konstantinus memanggil konsili di Nikea yang akan mengutuk Arius dan doktrinnya. Nah, nanti saya perjelas ini ancaman seperti apa dan mengapa di sana. Apakah hanya Konstantinus yang punya andil untuk membuat konsili itu? Karena nanti ada paus yang juga ikut ambil bagian untuk mengadakan suatu konsili itu untuk menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Arius itu karena tidak sesuai dengan dasar kekristenan yang sudah ada sejak 200 tahun sebelumnya.